Ini adalah Kijang Innova Venturer 2018. Dan ini adalah tipe yang tertingginya. Kalau kemarin kan kita sempat bahas tipe terendahnya ya, dan tipe terlarisnya. Kalau kalian kelewatan, mungkin kalian bisa klik link di atas. Nah, ini adalah tipe tertingginya. Mobil ini dalamnya benar-benar mewah banget, dan kita bakal ngomongin satu persatu perbedaannya apa aja ya. Welcome to Crash.ed, dan ini adalah Innova Venturer 2018. Oke, sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu apa yang ada di balik kap mesinnya. Walaupun saya bukan penggemar mobil bensin ya, karena saya ngerasa Innova itu cocoknya ya diesel gitu. Nah, di balik kap mesin ini ada mesin 2000 cc yang mempunyai tenaga 139 horsepower dan mempunyai torsi 183 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan kedua roda belakang melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Oke, kita lanjut ke bagian eksteriornya ya. Nah, dari bagian depannya aja ini udah kelihatan banget ya bedanya. Yang pertama itu adalah headlampnya. Di sini sudah proyektor, sedangkan yang kemarin kita review itu belum proyektor dan ini sudah lampunya LED. Nah, di bagian ujungnya ini ada kayak semacam mini ploji gitu warna putih. Tapi untuk bagian fog lampnya dan bagian lampu sennya ini masih halogen. Untuk depannya overall sama garisnya tuh benar-benar tegas banget ya. Tegas dan sangat agresif banget. Kita lanjut ke bagian samping. Kalau kita mulai dari bagian depan, itu perbedaannya tadi ada bumper tambahan ya. Jadi kelihatannya tuh nggak terlalu ngantung gitu, nggak kayak yang tipe yang udah pernah kita review sebelumnya. Terus kalau kita mundur lagi, di sini udah ada velg ukuran ring 17, bannya ban 215/55. Memang bannya agak sedikit agak kekecilan ya kalau menurut saya pribadi, cuman ya udahlah ya. Nanti kan bisa diganti juga gitu. Nah, kebetulan ini velgnya warnanya hitam. Beda sama yang tipe G yang warnanya dual tone khas bapak-bapak banget gitu. Kalau kita mundur lagi, di atas ada logonya, ada logo VTI, terus kaca spionnya, ada motif chrome gini. Motif chrome, terus udah ada lampu sennya. Nah, di bagian bawahnya lagi nih ada garis chrome yang memanjang sampai ke belakang. Begitu juga di bagian bawah itu side skirtnya ada motif chrome-nya yang memanjang sampai ke belakang. Ini seolah-olah garis chrome-nya nyambung ya dari depan, samping, sampai ke belakang. Nah, di bagian atasnya belum ada roof rail, tapi sudah terdapat talang air. Biar kalau misalkan buka kaca sedikit itu nggak masuk air hujannya. Kurang lebih sih bagian sampingnya kelihatannya cukup elegan karena terdapat side skirt, beda sama yang tipe G. Perbedaannya sih kurang lebih itu aja ya, sama beda velgnya aja sih. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita mulai dari paling atas ya. Di atas ini ada antena shark fin yang menambah kesan aerodinamis dari mobil ini. Terus di bawahnya ini ada spoiler yang lumayan besar, ada stop lampnya juga, terus udah ada defoggernya. Di sini udah ada wiper dan ada chrome lagi. Di sini lumayan banyak ya terdapat motif-motif chrome gini yang sangat disukai oleh bapak-bapak di Indonesia. Terus kalau kita turun lagi, lampunya kebetulan masih halogen semua, belum LED. Khusus yang Venturer ini juga. Yang tipe G juga masih halogen sih. Terus di bagian bawahnya ini ada proyektor yang terdapat lagi-lagi chrome. Jadi chrome ini seolah-olah menyambung ya sampai ke depan. Terus di sini ada emblem Venturer dan di sebelah sana ada emblem Innova. Tapi di sini nggak ada emblem Kijang. Nah, gue nggak tahu kenapa tuh nggak ada emblem Kijang. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Bagasinya seharusnya cukup besar ya. Tuh kan bener, bagasinya lumayan besar. Jadi kalau misalkan kalian nggak lipat, kurang lebih dapatnya cuman ya sekitar 3 koper. Cuman kalau kalian lipat, ini kurang lebih bisa sekitar 5-6 koper. Di bagian sini ada tempat toolkit, dan di bagian sininya ada lampu
yang membantu kita kalau misalkan malam-malam mau nyari sesuatu gitu. Ini ban serepnya di bagian bawah ya guys, makanya nggak ada panel gitu di sini. Karena kalian ngambilnya dari sini, diputar gitu. Kurang lebih overall kayak gitu. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Todizilla. Let's go. Kita udah dijelasin sebagian sama Adi ya. Sekarang kita mulai aja dari bagian belakangnya. Tadi udah dilihat cara ngelipatnya standar ya seperti mobil Kijang sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada hanya penyimpanan khusus untuk headrestnya ya. Karena menurut gua cukup bagus ya. Karena biasanya orang kalau punya headrest itu dicopot kemudian ditaruh diletakin aja. Nah untuk yang ini dia punya penyimpanan yang lumayan unik guys. Jadi kalau ini buat dilipat tentunya kan otomatis kan ini nggak bisa kelipat ya karena ada headrestnya. Nah headrestnya itu bisa disimpan ditaruh di sini aja nih guys. Dan di sini juga ada bolongan ya buat ditaruh kayak gitu. Jadi rapih lah. Nah langsung dari situ kita langsung mulai aja langsung ke bagian third passenger-nya aja. Kita duduk di sini. Seperti badan gue yang kurang lebih tingginya 179 sampai 80. Kira-kira enak nggak duduknya di belakang? Alright guys, let's move along. Oke guys, sekarang ini gue ada di third row-nya ya. Innova itu selalu identik dengan passenger-nya yang bisa ngangkut banyak orang. Nah, kita langsung aja deh langsung ngomongin dari mobil ini. Di belakang, to be honest ya, gue yang tingginya 179-180, emang dengkul udah kena nih guys untuk bangku di depannya, captain seat-nya yang istilahnya posisi duduknya buat yang tingginya 179-180 tuh udah nyaman gitu ya. Jadi untuk bagian belakangnya emang agak kena. Nah, untuk di bagian belakangnya, seperti biasa, mobil-mobil di third passenger itu tentu headrest ini sangat membantu ya, karena kalau nggak ada headrestnya tuh nggak enak banget duduknya. Jadi ini emang sangat membantu ya. Dan di sini tadi yang gue bilang, di sini dia punya 3 headrest. Cuman kalau gue bilang sih untuk bertiga ini dia masih nyaman guys. Kenapa? Karena ini dia captain seat ya, jadi yang tengahnya ini agak bolong, jadi kaki itu masih lumayan nyaman. Tapi emang sih agak sedikit sempit ya, tentu shoulder itu akan saling bersentuhan. Jadi ini untuk bertiga di belakang ini masih enak karena dia di tengahnya ini captain seat yang bagian tengahnya tuh agak lapong, jadi kaki juga masih bisa lurus nih kayak gini nih guys tuh. Ya. Lumayan nyaman sih. Nah di bagian belakangnya ini sudah dilengkapin, bagian sininya nih ada console box ya guys. Console boxnya juga ini ada chillernya nih, jadi kalau nyalain AC ini dia ada udara dinginnya gitu. Bukan lemari es ya, tapi kayak chiller gitu. Muat kurang lebih 2 gelas. Nah, di sini dia ada buat pegangan tangannya ya. Buat armrest ya. Jadi dia sebenarnya gini masih bisa juga sih. Nah, kayak begini posisi ini masih enak juga. Tapi lucunya ya gimana ya? Nyaman sih, masih nyaman kok. Kalau menurut gue masih bisa bilang nyaman ya. Di bagian AC-nya itu dia udah bukan model bar, tapi dia modelnya yang di setiap row ya. Ini sampai row ketiga nih dia ada air conditioner-nya nih guys. Jadi menurut gua untuk bagian belakangnya ini untuk bertiga itu masih sangat nyaman. Nah oke. After this we're going to move forward to the second row ya. Kita will check it out how it feels karena ini VIP seat-nya. Alright, let's move along. Nah oke guys, ini sekarang gua ada di second row-nya ya, VIP seat-nya. Emang sih kalau tadi ini karena posisinya udah dibuat seposisi nyamannya gua gitu. Posisinya mungkin emang harus agak tegak ya untuk memaksimalkan orang duduk di belakang biar yang di belakang juga dengkulnya nggak terlalu biarpun udah nyentuh tapi masih bisa nyaman. Nah ini pun jadinya di bagian depan nih kita juga agak kena nih guys gitu. Jadi emang I think lebih enak sih kalau mobil ini mau duduk nyaman ya emang di belakang itu lebih prefer buat naruh barang aja kali ya ketimbang ada yang duduk. Jadi bangkunya ini masih bisa dimundurin karena ini masih jauh banget nih guys, sampai segini sebenarnya. Kalau di belakang nggak ada yang duduk sih sebenarnya ini udah VIP seat-nya banget ya. Ini juga udah bisa
reclining, bisa tiduran ya. Apalagi kalau yang kayak gue misalnya syuting di lokasi syuting gitu, yang tempatnya mungkin nggak enak, bisa tiduran di mobil ya. Ini lumayan nyaman. Dan ini semuanya pengaturannya dia masih manual ya guys di bagian sini. Jadi dia semuanya masih pakai model was ya, dia bukan model-model elektrik gitu. Cukup nyaman, dan untuk di bagian sininya dia udah ada banyak perbedaan ya. Seperti misalnya sini ada ambient lights-nya nih guys. Jadi dia modelnya kayak bar gitu, tapi bukan cuma buat AC aja, tapi lebih apa ya, lebih kayak sedikit hiasan karena ada garnish-nya juga gitu ya. Bagus tampilannya. Terus ada ambient light, dan di sini ada air conditioner-nya ya. Dan pengaturan air conditioner-nya ada di atas sini, ada auto, jadi bisa dimatiin juga. Kemudian ada pengaturan derajatnya dan besar kecilnya AC itu dikontrol semua dari sini. Untuk itu kita langsung ke bagian bawah sininya ya guys. Nah di sini nih ada colokan 12 volt nih guys ya. Bawah sini 1 biji. Nah untuk di bagian sininya dia ada monitor nih guys. Biasanya orang naruh monitor di sini ya. Ini dia agak unik, dia naruhnya di sini nih guys. Modelnya dilipat begini ya. Jadi bisa dibukanya kayak begini aja. Simple banget gitu. Dan ini bisa di rotate ya kayak gini. Ini dia source-nya dari USB, memory card, dan bisa langsung juga ke head unit kayaknya ya. Tampilannya sedikit unik ya di bagian sini, karena biasanya mobil-mobil naruh TV itu di sini, dia naruh monitornya di sini. Untuk bagian trim-trimnya ini hampir disamain of course ya dengan bagian dashboardnya ya. Kayak misalnya di sini ada panel bootnya. Untuk door panelnya juga lebih kelihatan eksklusif aja gitu, nggak seperti tipe-tipe yang di bawahnya yang lebih standar aja kopong gitu. Nah di sini dia juga bangku depannya ini udah ada kantong ya, kantong setengah. Dan di sini dia ada mejanya nih guys. Ini sangat menyamankan ya, apalagi kalau misalnya taruh kopi gitu ya, taruh makanan gitu nih, sangat nyaman sih. Atau mungkin laptop kecil ya, bisa juga. Ini maksimalnya 10 kg ya. Untuk ditutupnya itu dipencet bagian sininya aja. Dan seperti itu. Dan ini bukan ngompeh ya, ini bisa dikunci. Nah, jadi ini nggak ngayun-ngayun gitu. Bagus. Dan bangku captain seat ini udah ada handrest-nya. Udah dilengkapi dengan ISOF-nya juga ya guys untuk kedua bangkunya. Untuk baby chair-nya ya. Jadi menurut gue untuk bagian depannya ini emang nyaman. Tapi balik lagi sih gue bilang kalau misalnya untuk ada orang di belakang mungkin nyamannya seperti ini ya. Jadi istilahnya kita memberi sedikit room buat orang di belakang lah gitu. Jadi posisi kayak gini. So without further ado, let's move along to the past untuk ke bagian cockpit area-nya to check it out. Let's move along. Alright guys, sekarang ini kita ada di bagian cockpitnya ya, bagian setirnya. Nah ini bisa dibilang dia hampir sama dengan Innova yang di bawahnya ya, cuman emang ada sedikit penambahan ya. Of course, kalau kita lihat di dashboardnya ini, dia ada sedikit-sedikit wood panelnya ya, memberikan sedikit tampilan lebih klasik gitu ya. Tapi lucunya dia nih kok nggak senada ya, gue agak sedikit bingung. Jadi untuk bagian dashboardnya dia ada wood panel, tapi untuk di bagian sininya warnanya hitam piano gitu, black piano gitu ya. Gue agak sedikit bingung kenapa dia warnanya belang-belang. Tapi emang kayak begitu ya. Harusnya sih gue lebih prefer kalau ininya warna hitam, harusnya ini hitam semua atau wood semua, kayaknya mungkin lebih make sense aja buat gue, lebih di mata gue lebih enak gitu. Dia ada tampilan silvernya ya, ada sedikit chrome-nya juga. Untuk bagian speedometernya tampilannya masih monolog, tapi tampilannya enak ya karena dia dicampur dengan warna-warna gunmetal-nya ini yang menurut gua sedikit look macho gitu. Dan di bagian sininya pun juga sama ya guys, ini ada big console yang gede, di sini ada 12 volt-nya juga, di sini ada konsol lagi 2 biji, di sini ada buat mount ya. Kemudian di sini dia ada eco mode-nya, kemudian ada power mode-nya, dan juga bisa dimatiin ya dalam arti bisa ke normal mode gitu. Untuk bagian sininya dia bukan model yang tombol-tombol knob-knob semua ya. Ini udah yang soft knob gini sih modelnya. Dan di bawahnya ini pencet-pencetan. Ini semua buat air conditioner aja. Itu ada buat defogger dan untuk buat udara masuk keluar dari ventilation-nya. Bisa dimatiin ya.
Dan untuk head unitnya sendiri, dia ini udah pakai mirroring ya guys ya, buat Android dan Apple ya ke handphone. Jadi menurut gua I think it's more than enough untuk ini. Di bagian sininya dia juga beda nih guys. Di sini dia ada ambient lights-nya, ya, di sini ada lampunya, dan ada pengaturannya cukup banyak di sini. Di sini ada storage buat kacamatanya seperti biasa. Dan untuk bakunya sendiri ini dia udah leather ya guys. Jadi udah leather, dan dia untuk pengaturannya ini semuanya masih manual ya, bukan pakai elektrik. But it's okay sih menurut gua. Overall tampilan ini lebih eksklusif dari Innova yang dibawanya sih. Dan kita lihatlah ada apa lagi di sini. Di sini juga ada storage nih guys, seperti biasa. Ini sama persis ya sama yang sebelumnya. Ya, lumayan besar. Ini kerennya udah pakai pegas ya, modelnya nggak langsung terbuka gubrak gitu. Bawah juga. Tapi yang di bawahnya dia langsung jatuh kayak gini. Ya. Di sini dia ada mug holder juga, sama ya guys, bisa mug holder atau buat naro apalah compartment koin probably. Kanan kiri ya, di sini juga ada. Di bagian bawah pintu ini juga seperti biasa ada buat naro-naro botol-botol kayak gitu, atau mug holder ya. Di sini ada voice in command, di sini ada volume, di sini ada catatan, dan di sini ada buat telepon. Seperti biasa, setirnya udah tilt steering dan teleskopik ya guys. Jadi ini udah lumayan lengkap sih menurut gue. Ya. Alright, so without further ado, let's move along. Oke, sekarang kita coba test drive gimana rasanya impresi berkendara dari Innova Reborn Venturer tapi yang mesinnya bensin. Sebenarnya sih kalau untuk yang mesin diesel itu lebih enak ya, torsinya lebih besar, terus lebih enak deh tarikannya. Kalau yang ini tuh lebih lebih kalem gitu, getarannya nggak terasa, lebih nyaman, cuman tarikannya lebih nggak ada dibandingkan yang tipe dieselnya. Kelebihannya itu aja sih kalau tipe yang bensin ini. Kalau saya pribadi sih saya lebih sukanya yang diesel ya daripada yang tipe bensin gitu. Tapi kalau dibandingin sama yang terbaru, yang generasi ke-7, ya otomatis lebih enak yang hybrid lah ya, karena itu udah senyap, terus konsumsi BBM-nya tuh irit banget. Nah, kalau yang bensin ini konsumsi BBM-nya ini lumayan boros nih, untuk dalam kota kurang lebih 1:8 sampai 1:10 lah kurang lebih. Tapi di sini tulisannya 1:10 ya, berarti ini yang bawa kakinya lumayan ini nih, ya lumayan adem lah, nggak dibejek-bejek gitu loh gasnya. Nah, kalau kita coba gasnya nih, untuk coba gasnya nggak terlalu responsif banget sih. Tapi kalau udah kecepatan tinggi sih udah enak. Tapi kalau dibandingkan sama yang diesel ya enakan yang diesel daripada yang ini. Untuk kaki-kakinya sama aja, nggak ada perbedaan kayaknya sama yang tipe diesel. Untuk tipe yang ini kakinya sama-sama empuk. Tapi lebih enak Fortuner sih dibandingkan yang ini. Bukannya saya banding-bandingkan ya, tapi biar kalian ada gambaran aja gitu. Kurang lebih sih itu. Alright guys, so what do you guys think about our review for today for Innova Venture? Kalian memilih mana? Yang diesel atau yang bensinnya? Well, kalau menurut gue pribadi, ada yang pro, ada yang con ya. Tentu juga dari segi harga karena situ. Tentunya yang diesel lebih tinggi harganya dikit dibanding yang bensin. Namun kebalikan untuk tenaga, diesel ternyata lebih agresif daripada yang bensinnya. So what do you guys think about our review today? My name is Prodi Zilla from Cars ID. Cars ID, back to you guys.